Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estika Citra Lutfiana, NPM 1712018 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Minat Belajar dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 Siswa Kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang, di mana dosen pembimbing 1 yaitu Profesor Dr. A.Y. Sugeng YSH MPD selaku dosen penguji pertama, dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Feriliana Purnamasari MPD selaku dosen penguji kedua, dan Ibu Eka Saristianingsih MPD selaku dosen penguji ketiga. Yang pertama yaitu konteks penelitian. Saat ini di Indonesia sedang terjadi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak kurang baik di berbagai bidang masyarakat, salah satunya bidang pendidikan. Dengan adanya pandemi tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yang berisikan di mana sistem pembelajaran harus dilakukan secara daring dari rumah masing-masing. Pembelajaran daring sendiri merupakan hal yang baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang sekolah dasar. Siswa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran konvensional kini harus beralih menjadi pembelajaran daring. Hal tersebut akan mempengaruhi minat belajar siswa, entah menjadi lebih baik atau kurang baik. Pembelajaran daring di SD Negeri Kepoh Agung Rembang sendiri masih menggunakan grup WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan permasalahan terkait minat belajar siswa dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang. Selanjutnya yaitu fokus dan tujuan penelitian. Yang pertama, fokus penelitian. Bagaimana minat belajar dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang. Yang kedua, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan minat belajar dalam pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu minat belajar. Minat belajar merupakan suatu bentuk dorongan berupa rasa ketertarikan, perhatian, dan rasa suka untuk mempelajari sesuatu yang diinginkan dan dilakukan secara sadar yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan dari luar. Yang kedua, pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan jaringan internet dalam proses pembelajarannya, di mana guru dan siswa berinteraksi secara virtual atau online tanpa adanya tatap muka secara langsung. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada pendekatan penelitian, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan setting penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kepoh Agung Rembang, data yang diambil melalui wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk instrumen penelitian terdiri dari kisi-kisi pedoman wawancara dan kisi-kisi pedoman angket. Prosedur pengumpulan data diambil melalui wawancara kepada guru kelas 4, kepala sekolah SD Negeri Kepoh Agung Rembang, dan angket untuk seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang. Kemudian ada observasi dan dokumentasi. Untuk keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan meningkatkan ketekunan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Minat belajar memiliki 4 indikator, yaitu indikator perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan. Pada indikator perasaan senang, terdiri dari 3 unsur indikator, yaitu siswa senang saat mengikuti pembelajaran daring, keinginan belajar di tengah pandemi COVID-19, dan pendapat siswa mengenai ketidakefektifan pembelajaran daring. Pada unsur indikator siswa senang saat mengikuti pembelajaran daring,
11% siswa memilih sangat setuju, 30% siswa setuju, 26% siswa tidak setuju, dan 33% siswa memilih sangat tidak setuju. Kemudian, keinginan belajar di tengah pandemi COVID-19, 34% siswa sangat setuju, 24% siswa setuju, 3% siswa ragu-ragu, 21% siswa tidak setuju, dan 18% siswa sangat tidak setuju. Kemudian, unsur indikator pendapat siswa mengenai ketidakefektifan pembelajaran daring, 50% siswa sangat setuju, 32% siswa memilih setuju, 3% siswa ragu-ragu, 13% siswa tidak setuju, dan 3% siswa sangat tidak setuju. Berdasarkan diagram tersebut, maka pada indikator perasaan senang, siswa sangat tidak setuju apabila mereka senang dengan pembelajaran daring. Sebagian besar siswa merasa pembelajaran daring tidak efektif bagi siswa. Namun, meskipun demikian, keinginan belajar siswa di tengah pandemi COVID-19 masih dibilang cukup bagus. Selanjutnya, pada indikator kedua yaitu ketertarikan. Indikator ketertarikan memiliki dua unsur indikator, yaitu rasa ingin tahu saat mengikuti pembelajaran daring dan mencari sumber belajar lain. Pada rasa ingin tahu saat mengikuti pembelajaran daring, sebanyak 21% siswa memilih sangat setuju, 40% siswa memilih setuju, 4% siswa ragu-ragu, 18% siswa memilih tidak setuju, dan 18% siswa memilih sangat tidak setuju. Kemudian, mencari sumber belajar lain. Sebanyak 42% siswa memilih sangat setuju, 37% siswa memilih setuju, 18% siswa memilih tidak setuju, dan sisanya 3% siswa memilih sangat tidak setuju. Berdasarkan diagram tersebut, maka sebagian siswa masih memiliki rasa ingin tahu saat mengikuti pembelajaran daring, dan siswa menyatakan sangat setuju apabila mereka masih mencari sumber belajar lain selain yang diberikan oleh guru, baik itu dari internet maupun buku-buku belajar lainnya. Selanjutnya yaitu indikator perhatian yang memiliki unsur indikator memperhatikan proses kegiatan belajar mengajar. Pada unsur indikator memperhatikan proses kegiatan belajar mengajar diperoleh sebanyak 21% siswa memilih sangat setuju, 32% siswa setuju, 13% siswa memilih ragu-ragu, 26% siswa memilih tidak setuju, dan sisanya 8% siswa sangat tidak setuju. Artinya, siswa tetap memperhatikan saat diberikan penjelasan atau instruksi dari guru ketika mengikuti pembelajaran daring melalui grup WhatsApp kelas. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu keterlibatan. Pada indikator keterlibatan mempunyai dua unsur indikator, yaitu mengerjakan dan mengumpulkan tugas serta keaktifan siswa di grup WhatsApp. Pada unsur indikator mengerjakan dan mengumpulkan tugas, sebanyak 44% siswa memilih sangat setuju, 35% siswa setuju, 2% siswa ragu-ragu, 11% siswa tidak setuju, dan yang terakhir 9% siswa memilih sangat tidak setuju. Kemudian unsur indikator keaktifan siswa di grup WhatsApp, 30% siswa memilih sangat setuju, 39% siswa setuju, 5% siswa ragu-ragu, 14% siswa tidak setuju, dan 12% siswa memilih sangat tidak setuju. Artinya, selama pembelajaran daring, siswa tetap mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran daring melalui grup WhatsApp kelas cukup bagus, meskipun pada kenyataannya respon yang diberikan siswa hanya bersifat pasif, artinya kurang antara adanya interaksi antara guru dan siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa pada dasarnya minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kepoh Agung Rembang sangat bagus. Namun karena adanya pandemi COVID-19 dan pembelajaran beralih ke pembelajaran daring, maka
minat belajar siswa menjadi menurun. Meskipun hal tersebut tidak terjadi di semua indikator, hanya ada di beberapa indikator minat belajar saja. Selanjutnya yaitu ada simpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah minat belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kepohaku Rembang pada dasarnya bagus. Namun karena adanya pandemi COVID-19 dan sistem pembelajaran berubah menjadi pembelajaran daring, minat belajar siswa menjadi menurun. Selama mengikuti pembelajaran daring, siswa merasa kurang senang. Mereka lebih menyukai pembelajaran tatap muka, dikarenakan pembelajaran daring dirasa kurang efektif bagi siswa. Namun, keinginan belajar di tengah pandemi masih terbilang cukup baik. Siswa masih mempunyai rasa ingin tahu terhadap materi yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa kelas 4 tetap memperhatikan instruksi dari guru melalui grup WhatsApp dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh guru. Beberapa siswa masih memberikan respon ketika guru mengirim pesan melalui grup WhatsApp, meskipun respon yang diberikan hanya bersifat pasif. Selanjutnya ada saran. Saran bagi sekolah. Sekolah diharapkan dapat membuat program dan strategi pembelajaran daring yang berkaitan dengan meningkatkan minat belajar siswa dan selalu bekerja sama dengan orang tua siswa agar tetap mendampingi, membantu, dan mengontrol siswa saat melakukan pembelajaran dari rumah. Kemudian saran bagi guru. Diharapkan guru dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan serta mencoba inovasi baru dengan menggunakan aplikasi lainnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain agar dapat memantau siswa secara face to face. Kemudian yang terakhir yaitu saran bagi siswa. Diharapkan siswa tetap mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan memberikan respon yang aktif saat pembelajaran. Kemudian siswa dapat memanfaatkan waktu luang dengan baik dan selalu berkomunikasi dengan guru mengenai hal atau materi yang belum dipahami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak maupun Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.